Kepresidenan Prabowo Subianto siap mengubah Indonesia dengan menggarap 2 proyek raksasa. Indonesia kini sedang bersiap menghadapi transformasi besar di era Presiden Prabowo Subianto. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebutkan memiliki 2 proyek raksasa yang akan dilaksanakannya pada masa pemerintahannya. Proyek pertama yaitu pembangunan tanggul laut raksasa atau Gianysi Wall. Gianysi Wall menjadi solusi ambisius untuk ancaman tanah-tanah di pesisir utara Pulau Jawa yang terancam tenggelam. Proyek ini dirancang sebagai tanggul besar yang melindungi pesisir utara Jawa dari banjir akibat naiknya permukaan laut dan abrasi. Pemerintahan Prabowo Gibran bakal segera menggarap proyek tanggul laut raksasa atau Gianysi Wall. Adik Prabowo Subianto yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo menyatakan jika proyek yang terbentang dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur tidak segera digarap, dikhawatirkan sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam. Akan memulai program tanggul laut raksasa. Ini program lama, ini sudah dicanangkan tahun 1994, berarti 30 tahun. Tapi sampai sekarang belum jalan. Nah, rencananya kan sudah ada konsultan-konsultan sudah menyusun, tapi mungkin harus diperbaiki, harus ini. Ini ada salah satu, ini untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa, karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nastu di pantai utara. Informasi ini pun disampaikan oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo. Hasim mengungkapkan, Prabowo Subianto ingin membangun tanggul laut raksasa di pesisir utara Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur. Proyek ini akan dikerjakan bersama oleh pemerintahan dan swasta, termasuk investor asing. Adik kandung sekaligus penasihat Prabowo itu menjelaskan pembangunan tanggul raksasa tersebut dilakukan untuk merespon ancaman tanah-tanah di pesisir utara Pulau Jawa yang akan tenggelam. Dia memperkirakan 40% lahan sawah akan tenggelam bila proyek ini tak kunjung dibangun. Adapun tanggul laut raksasa bukanlah proyek baru. Menurut Hasim, pembangunan tanggul laut raksasa telah dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sejak 1994. 10 tahun silam, proyek ini telah siap dimulai. Tapi menurut Hasim, tak ada kemajuan selama 10 tahun terakhir. Presiden Prabowo, menurut Hasim, ingin segera merealisasikan proyek ini. Pengerjaannya akan menjadi kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha. Karena itu, dia mengatakan Prabowo mengundang pengembangan dari seluruh dunia, mulai dari Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, Uni Emirat Arab, bahkan Rusia dan Ukraina. Meski begitu, Hasim mengakui proyek ini tidak bisa selesai dalam 5 atau 10 tahun. Proyek Gianysi Wall akan memberikan dampak besar bagi Indonesia, khususnya untuk melindungi wilayah pesisir utara Pulau Jawa dari ancaman banjir dan naiknya permukaan laut. Dengan membangun tanggul besar, proyek ini akan mengamankan lahan pertanian, infrastruktur, dan permukiman yang terancam tenggelam. Selain itu, proyek ini juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong investasi, dan memperkuat ketahanan ekonomi serta lingkungan negara. Meskipun memerlukan waktu lama, dampak jangka panjangnya sangat vital untuk keberlanjutan pembangunan di kawasan pesisir. Selain membangun Gianysi Wall, pemerintah Prabowo memiliki rencana ambisius untuk sektor perumahan dengan membangun 3 juta hunian setiap tahunnya. Salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto adalah penyediaan 3 juta unit rumah untuk masyarakat kurang mampu. Program ini akhirnya dimulai ditandai dengan peletakan batu pertama di Kabupaten Tangerang. Dari total tersebut, 2 juta unit rumah akan dibangun di desa-desa, sementara 1 juta unit apartemen akan tersedia di kota-kota besar.
Pembangunan rumah di pedesaan akan melibatkan UMKM, koperasi, dan badan usaha milik desa yang diharapkan bisa mempercepat pengembangan ekonomi daerah sekaligus membentuk kelas menengah baru. Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia hingga 9 juta orang. Pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk mengembalikan dan memperbesar kembali kelas menengah ini. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Selain rumah di pedesaan, pemerintah ingin membangun 1 juta apartemen di perkotaan setiap tahun. Menurut Hasim, apartemen ini akan bekerja sama dengan pemerintahan daerah. Dia mencontohkan di Jakarta, program ini akan membidik kerjasama dengan Perumda Pasar Jaya. Untuk apartemen di perkotaan, pemerintah berencana bekerja sama dengan pemerintah daerah. Di Jakarta misalnya, Perumda Pasar Jaya akan menjadi mitra untuk mewujudkan proyek ini. Setiap pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya bisa menjadi lokasi untuk pembangunan menara apartemen dengan potensi menghasilkan 1.000 unit apartemen di setiap pasar. Artinya, ada peluang untuk menyediakan hunian bagi sekitar 153.000 keluarga di Jakarta. Tentu saja, tantangan utama dalam pembangunan perumahan adalah pengadaan tanah. Agar proyek ini berjalan lancar dan cepat, pemerintah akan fokus memanfaatkan lahan-lahan milik negara untuk kepentingan perumahan rakyat. Dengan target pembangunan 30 juta hunian dalam 10 tahun ke depan, baik rumah maupun apartemen, hal ini dapat menjawab permasalahan adanya 27 juta rumah tak layak huni. Kedua proyek ini menunjukkan visi besar kepresidenan Prabowo dalam penyeimbangan pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dengan melibatkan berbagai pihak, baik lokal maupun internasional, langkah ini diharapkan menciptakan dampak jangka panjang yang positif untuk Indonesia. Nah, gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.